proses melahirkan itu juga taruhannya nyawa gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, untuk para bumil nih ya, udah punya rencana nanti mau melahirkan cara apa? Secara umum, proses melahirkan atau persalinan itu ada dua, yaitu persalinan secara pervaginam atau biasa disebut dengan persalinan normal, dan yang kedua adalah persalinan secara sesar atau secara sayatan atau operasi sesar. Persalinan secara normal atau persalinan secara pervaginam itu adalah metode persalinan di mana bayi itu lahir melalui vagina tanpa adanya sayatan gitu. Seorang wanita dianjurkan untuk melakukan persalinan secara pervaginam atau secara normal, itu juga ada syarat dan ketentuannya gitu. Dianjurkan untuk kehamilan yang sehat, sehat ibunya, sehat janinnya gitu. Kemudian juga si ibu tidak ada penyakit penyerta, misalnya kayak diabetes, tekanan darah tinggi, atau mata minus dengan angka minnya yang terlalu besar gitu. Kemudian juga ari-ari tidak menutupi jalan lahir seperti itu. Jadi ada syarat dan kondisi tertentu gitu. Jadi nggak bisa asal gitu. Nah, kemudian keuntungan dari melahirkan secara pervaginam atau secara normal, yang pertama adalah proses rawat inap di rumah sakit itu lebih sebentar gitu, jadi lebih cepat. Jadi aku sharing pengalaman aku waktu aku alhamdulillah dulu melahirkan, itu aku secara normal, aku masuk IGD itu jam 7 malam ketika ada adzan isya, kemudian jam setengah 9 malam itu bayi lahir, kemudian besok paginya ketika kunjungan dokter pukul 10 siang itu aku udah bisa pipis 2 kali, aku udah bisa jalan, bayiku udah pipis, bayiku udah pup, jadi alhamdulillah semuanya sehat. Kemudian udah pulang gitu, jadi jam 11 sudah langsung pulang gitu. Jadi karena aku alhamdulillah melahirkan secara normal dan semuanya sehat, nah aku di rumah sakit itu cuma sekitar 15-16 jam gitu. Jadi keuntungan persalinan normal itu yang pertama, rawat inap di rumah sakit lebih cepat gitu, nggak terlalu lama di rumah sakitnya. Keuntungan yang kedua itu adalah bisa langsung memulai IMD gitu atau inisiasi menyusui dini gitu setelah melahirkan. Jadi kan setelah lahiran normal, bayinya langsung dibersihkan sama perawat atau sama bidan yang membantu persalinan gitu. Kemudian setelah dibersihkan semuanya langsung taruh di dadanya si ibu untuk melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini gitu. Kemudian dengan semakin cepat melakukan IMD, itu juga bonding antara si ibu dengan si baby itu kan juga semakin erat atau semakin kuat gitu. Kemudian keuntungan lainnya ketika melahirkan persalinan atau persalinan secara normal yang lain itu adalah misal mau kejar restoran nih ya, misalnya udah setahun, babynya udah besar, anaknya tadi, bayinya tadi udah besar, kemudian mau hamil lagi, it's okay, nggak apa-apa gitu, karena nggak ada sayatan, nggak ada jahitan gitu kan. Jadi rahimnya, kandungannya, abdomennya atau perutnya itu sehat gitu. Jadi kalau mau hamil lagi ya silahkan gitu. Kemudian kalau sebelumnya melakukan persalinan normal, di kehamilan selanjutnya itu juga kemungkinan untuk persalinan normal juga sangat besar gitu. Yang namanya ada keuntungan itu kan juga pasti ada kerugian gitu ya. Tapi di sini aku tidak akan menyebut kerugian, tapi aku akan menyebutnya risiko gitu kan. Jadi selain keuntungan yang tadi sangat banyak dari persalinan normal, persalinan secara normal atau pervaginam ini juga ada risikonya. Yang pertama, jika persalinannya terlalu lama gitu kan, pembukaan tidak ada kemajuan gitu. Nah, si ibu itu sudah kelelahan, energinya udah habis, kemudian bayi dalam kandungan juga mulai stres gitu, dan itu juga
kalau diteruskan itu juga akan berakibat fatal gitu, baik untuk si ibu hamilnya ataupun untuk janin dalam kandungan. Resiko selanjutnya atau resiko yang kedua adalah terjadinya komplikasi yang tidak terduga selama persalinan gitu. Misalnya pendarahan yang terlalu hebat gitu, itu juga bisa membahayakan baik si ibu maupun untuk si baby gitu. Resiko selanjutnya dari persalinan secara normal atau secara pervaginam adalah vagina atau perineum itu rusak, robek, digunting dan harus dijahit gitu. Resiko lain dari melahirkan secara normal atau secara pervaginam adalah terjadinya inkontinensia urin gitu, atau menurunnya kemampuan untuk mengontrol kandung kemih gitu. Jadi ketika batuk pipisnya keluar, kemudian ketika bersin pipisnya keluar, kemudian ketawa agak terbahak sedikit pipisnya keluar. Kemudian persalinan secara sesar adalah metode persalinan di mana bayi itu lahir dengan cara membuat sayatan pada perut dan juga rahim gitu. Jadi dibuatkan pintu di perut gitu supaya bayi bisa keluar gitu. Nah, secara medis umumnya operasi sesar ini atau tindakan sesar ini diambil terkhusus untuk menyelamatkan si ibu sama si bayi. Jadi misal dari awal itu sudah mencoba untuk melahirkan secara normal, tapi ada di tengah-tengah persalinan ada hal-hal yang harus diambil tindakan medis sehingga harus operasi, gitu juga ada gitu. Nah, biasanya untuk dokter itu menyarankan operasi sesar atau persalinan secara sesar itu misal si ibu punya riwayat penyakit, misalnya kayak diabetes, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian minus dengan angka yang besar, kemudian plasenta menutupi jalan lahir, kemudian bayi sungsang, kemudian bayinya miring atau bayi belum mapan gitu. Itu jadi ketika melahirkan secara normal itu akan penuh resiko, maka diambil tindakan dengan operasi sesar. Nah, keuntungan dari operasi sesar atau persalinan secara sesar itu yang pertama adalah bisa memilih waktu gitu. Jadi waktunya lebih fleksibel. Misalnya aku pengen lahiran tanggal cantik gitu, misalnya tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 jam 2 siang gitu misal, itu jadi bisa memilih waktu gitu kan. Yang kedua, keuntungan dari persalinan secara sesar itu adalah tidak merasakan sakitnya kontraksi gitu. Jadi tidak merasakan sakitnya kontraksi, tidak merasakan nikmatnya perineum dijahit gitu. Keuntungan dari persalinan sesar yang lain itu adalah menurunkan resiko inkontinensia urin gitu. Jadi kayak tadi kalau di persalinan normal resiko penurunan kontrol terhadap kantung kemih itu kan lumayan besar. Nah, ketika persalinan secara sesar, kontrol terhadap urin itu resikonya bisa diminimkan gitu. Resiko dari melahirkan secara sesar yang lain adalah proses rawat inap di rumah sakit lebih lama, kemudian juga waktu penyembuhan lebih lama, kemudian juga bisa bekas biusnya atau efek samping dari bius ketika mau dioperasi atau disayat itu juga bisa menimbulkan kayak muntah-muntah, kemudian rasa pusing, rasa ngantuk yang sangat berat gitu. Jadi ada efek sampingnya gitu atau ada resikonya gitu. Kemudian misalnya di tengah-tengah persalinan ada tiba-tiba ada komplikasi, kemudian kayak pendarahan juga bisa gitu. Jadi baik secara normal maupun secara sesar itu memiliki resiko masing-masing gitu. Jadi seorang wanita yang melahirkan baik melalui pervaginam atau melalui sesar itu tetap menjadi seorang ibu gitu. Karena baik sesar maupun normal itu juga punya resiko yang
mempertaruhkan nyawa gitu. Jadi kadang kalau ada orang yang masih suka julid terhadap seorang wanita yang melahirkan secara sesar dengan mengatakan kamu belum menjadi seorang ibu gitu. Jadi tolonglah jangan seperti itu gitu. Karena proses melahirkan itu juga taruhannya nyawa gitu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga menambah pengetahuan, menambah wawasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.